Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 525, yang mana hadis ini membahas tentang doa semut di zaman Nabi Sulaiman. Pada waktu itu semut itu meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini juga menunjukkan bahwasanya sholat istisqa itu di zaman Nabi-Nabi terdahulu pun juga sudah dilakukan ketika musim kemarau tiba. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala zuhriha rafi'atan qawaimiha ila samai taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laisa binawinan an suqyaka rawahu faqala irji'u faqad suqitum bi da'wati ghairikum rawahu Ahmadu wa sahahul Hakimu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah pernah bercerita kharaja Sulaiman alaihi salam, yang mana Nabi Sulaiman ini pernah keluar Nabi Sulaiman alaihi salam ini pernah keluar yastasqi, melakukan sholat istisqa, fara'a namlatan mustalqiyatan, yang mana di sini Nabi Sulaiman melihat semut yang berbaring ala zuhriha, di atas punggungnya, rafi'atan qawaimiha, yang mana dia ini mengangkat kakinya ila samai, ke langit, takulu, yang mana semut ini saya berdoa, Allahumma ya Allah, inna khalqun min khalqika, sesungguhnya kami ini adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhlukmu, laisa bina an suqyaka, maka siramilah kami sangat membutuhkan siraman hujanmu. Faqala, kemudian Nabi Sulaiman di sini berkata kepada semut tersebut, irji'u, kembalilah kalian, pulanglah kalian, faqad suqitum bi da'wati ghairikum, yang mana kalian akan diberi hujan berkat doa seseorang selain kalian. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa sahahul Hakimu, dan Imam Al-Hakim menilai hadis ini sahih gitu ya, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini ya. Nanti kita akan lihat di makna keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dan binatang dengan membekalinya fitrah untuk selalu memohon perlindungan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengerti bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang berada di atas arsy-Nya, sebagaimana yang dikehendakinya, tanpa ada yang dapat menggambarkannya dan tidak ada yang dapat menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 44. Dan tidak ada suatu makhluk pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Jadi yang namanya kita manusia
yang sudah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluknya itu ya adalah manusia. Agak malu kita ya, dimana kita menempatkan muka kita kalau kita yang sudah diberi rezeki ya, diberikan semua berbagai macam kelebihan lah. Jadi antara hewan dan binatang ini kalau kita sampai lalai bertasbih kepada Allah, bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya binatang-binatang itu tahu bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paham akan hal itu, apa doa dari semut itu ya Nabi Sulaiman di situ ya. Akan tetapi ada segolongan hewan berwujud manusia menggambarkan Tuhan yang menciptakan mereka dengan sifat-sifat makhluk di sini. Mereka yang menggambarkan pengertian fauqiyah seperti sebagai pengertian konkret yang memiliki batasan-batasan serta tempat tertentu. Pengertian seperti itu pada hakikatnya tidak memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari pengertian yang sesungguhnya dan menyimpang dari apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya dan oleh Rasulnya. Tidak ada nas pun yang menggambarkan Tuhan yang Maha Pencipta dengan gambaran-gambaran yang mempunyai batasan, arah, rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman-Nya surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya. Maka kalau misalkan ada orang atau mazhab manapun yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka itu dikatakan kafir. Makanya yang menjadi perdebatan kayak misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kayak gitu kan, Allah itu di arsy, kayak gitu aja sudah, karena Al-Quran menyebut seperti itu jelas sudah. Tapi bagaimana bentuk bagaimana Allah itu bersemayam, bagaimana arsy seperti apa segala macam dan lain sebagainya, itu sudah di luar kuasa kita, sudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu gitu ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum ainama kuntum, surah Al-Hadid ayat 4, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dengan demikian di sini tidak ada takwil meniadakan sifat-sifat Allah, takwil penyerupaan dan tamsil, melainkan kita menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang disifatkan dirinya sendiri dan sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ, kalau misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ya seperti itu sudah, bila tamsil, bila taktil, bila takwil, bila tamsil, tanpa adanya meniadakan Allah, tanpa adanya penyerupaan, tanpa adanya mempersekutukan Allah, mempersekutukan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apa yang disebut ya itulah yang kita sebut seperti itu ya. Itu kalau ada yang ditakwil, ada juga mazhab yang ditakwil kayak gitu kan. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu ditakwil. Itu salah satu ulama yang mentakwil itu pengarang kitab Al-I'tisam itu juga salah satunya. Kemudian Al-Imam Nawawi kalau tidak salah, sama siapa lagi yang tokoh sufi juga yang kitabnya itu dia juga takwil. Antara takwil dan tidak takwil itu ya perbedaan mazhab ulama-ulama di dalam mencoba memahami zatnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kharaja Sulaiman alaihi salam, yang mana di sini Nabi Sulaiman adalah salah seorang raja Bani Israil dan nabi mereka. Beliau yang namanya Nabi
Sulaiman ini memegang tampuk kerajaan sesudah ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud alaihi salam itu mempunyai seorang putra yang namanya Nabi Sulaiman. Kisah mengenai Nabi Sulaiman ini disebutkan di dalam Taurat, sebagaimana yang disebutkan pula di dalam Al-Quran. Nah, beliau ini memiliki mujizat-mujizat yang khusus, antara lain Allah menganugerahi kecerdasan dan ketepatan hukum sejak beliau kecil. Karena itu ia mendapatkan julukan Al-Fahim. Julukan Nabi Sulaiman itu adalah Al-Fahim. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan angin untuknya. Ia pun diberi pengetahuan yang dapat memahami bahasa burung, hewan, dan lain sebagainya. Menurut suatu pendapat, ia mempunyai permainan yang luas mencapai 100 km. Jadi kalau yang namanya Nabi Sulaiman ini, kalau nggak salah doanya itu, ya Allah, kalau nggak salah itu ya, saya nggak tahu itu sahih apa enggak ya. Itu ya Allah, istilahnya jangan sampai kekayaanku ini diberikan kepada umat-umat setelahku. Saya khawatir mereka tidak akan mampu memikul seperti yang aku pikul. Seperti itulah gambaran doanya kurang lebihnya kayak gitu. Makanya setelah Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sampai sekarang itu kekayaan kita tuh ya nggak akan ada bisa melebihi daripada kekayaan umat-umat terdahulu. Itu kan di dalam Al-Quran, orang yang paling kaya itu Qarun, itu kan Qarun. Itu dia Qarun ini bukan Nabi dan Rasul layaknya Nabi Sulaiman, bukan juga pejabat raja kayak gitu kan layaknya Fir'aun ataupun Nabi Sulaiman yang memang dia punya privilege untuk kaya di zaman itu. Tapi dia cuman istilahnya manusia biasa, pengusaha biasa. Dia mempunyai kekayaan yang kalau misalkan dihitung itu ya sangat layak untuk dipleksingkan seperti itu. Sangat layak untuk dipleksingkan, dan Qarun ini hidup di zaman sebelum Nabi Sulaiman gitu ya. Ya, Sastri di sini berdoa meminta hujan kepada Allah. Mustalqiatan ala zuhriha di sini bertelentang di atas punggungnya Nabi Sulaiman. Ya. Rafiatan qawaimiha, saya mengangkat kaki-kakinya. Di sini ya, kakinya ya, kalau di sini disebutkan ya menentangkan kakinya. Artinya sebenarnya di sini adalah bahwasanya semut itu menegadahkan tangannya, gitu kan, menegadahkan tangannya, tapi ya nggak tahu tangannya di sebelah mana, gitu kan, karena banyak gitu kan. Disyariatkan berangkat menuju ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Yang kedua, istisqa disyariatkan pula bagi umat-umat yang terdahulu. Jadi kita disyariatkan menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa pada saat kita mengalami kekeringan kemarau seperti itu. Nah, yang kedua juga di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat istisqa itu juga sudah ada pada umat-umat terdahulu. Yang melaksanakan itu salah satunya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ketiga, dianjurkan mengeluarkan semua hewan ternak untuk ketika beristisqa. Karena hewan mempunyai insting yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berzikir dan berdoa kepadanya dengan bahasanya sendiri yang hanya dipahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia tidak bisa memahaminya, tidak memahaminya. Jadi ya, makanya kan kalau misalkan kita sholat istisqa itu sapi, habis itu kambing digerek, ditarik ke tanah lapang seperti itu ya, karena hadis ini tadi, kayak gitu kan, hadis ini tadi kayak gitu. Tanpa sengaja Nabi Sulaiman itu ya mendapati seekor semut yang ada di ininya, yang mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Saya menegadahkan mengangkat kaki-kakinya kayak gitu ke langit. Allahumma inna khalqun min khalqika laisa binaghinan an suqyaka, gitu kan. Ya Allah, sesungguhnya kami ini
seorang makhluk dari seluruh makhlukmu, maka kami sangat membutuhkan siraman hujanmu. Itu doa semut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan hujan. Ya, jadi kalau teman-teman berdoa dengan doanya semut, tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Itu bagus kata-katanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang di dalam menyampaikan kitab Bulughul Maram beserta syarahnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, itu juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.